Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati, NIM 1824 10 10 10 30 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas kedua praktikum. Soal yang pertama yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset sendiri merupakan kumpulan data yang didapat dari berbagai informasi yang dapat diolah sebelum dijadikan data mining. Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing sendiri dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kedua yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama yaitu agregasi. Agregasi sendiri penggabungan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut. Yang kedua ada sampling, pengambilan sebagian data yang mewakili keseluruhan populasi. Yang ketiga dimensionality reduction, yaitu pengurangan jumlah atribut data hanya menggunakan atribut-atribut yang penting saja. Yang keempat, feature subset selection, yaitu cara lain yang mengurangi dimensi dari data. Yang kelima, feature creation, yaitu membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisa data. Yang keenam, discretization dan binarization. Discretization yaitu transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal, sedangkan binarization yaitu transformasi atribut kontinu maupun discrete ke dalam bentuk atribut biner. Yang terakhir ada atribut transformation. Nah, sebuah fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, di sini ada atribut dataset iris. Atribut dataset iris ini ada sepal width, sepal length, petal width, dan petal length. Nah, dari sepal width sendiri ini dilihat dari gambar ini, sepal ini mahkota, petal ini kelopaknya. Jadi sepal width itu lebar mahkota bunga, sepal length panjang mahkota pada bunga, petal width lebar kelopak, petal length panjang kelopak. Sedangkan kelas dataset iris yaitu sampel jenis tanaman yang digunakan pada dataset iris. Contohnya setosa, virginica, dan juga versicolor. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu masukkan dataset iris sebagai array dua dimensi dinafi. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu setosa sendiri, versicolor sendiri, virginica sendiri, dan anon sendiri. Jadi di sini ada datanya, dataset iris. Yang pertama-tama kita import library NumPy dulu yang diinisialisasi sebagai NP. Lalu kita membuat variabel setosa. Variabel setosa ini kita NP array dengan membuat data array-nya. Data array-nya tuh dilihat dari data set pada irisnya. Jadi setiap satu baris itu dari petal width sampai sepal length untuk satu baris di variabel setosa. Jadi untuk array dua dimensi ini kan harus menggunakan dua siku, kurung siku. Nah, untuk siku yang pertama ini untuk menutup array-nya, dan untuk siku yang kedua ini menutup array dari setiap barisnya. Begitu juga untuk virginica, versicolor, dan juga anon. Dimasukkan data-datanya. Kemudian soal nomor 5 yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk anon. Berikan warna merah untuk setosa, warna hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk anon. Yang soal nomor 5A yaitu sepal length dan petal width.
Nah, di sini untuk nomor 5A, terlebih dahulu kita import library matplotlib.pplot yang saya inisialisasikan sebagai PLT. Setelah itu kita juga harus import library numpy untuk menampilkan array-nya. Saya inisialisasi sebagai np. Nah, untuk membuat scatter plot yang menggunakan pasangan atribut untuk setiap kelas itu, yang pertama kan ada sepalength dan petal width. Nah, untuk sepalength sendiri ini ada pada indeks ketiga. Dan untuk petal width sendiri ada pada indeks ke-0. Jadi, saya membuat variabel A untuk sumbu X dan variabel B untuk sumbu Y. Nah, jadi untuk variabel A ini kita manggil variabel setosa pada kolom indeks ketiga dan juga B pada kolom indeks ke-0. Jadi indeks ketiga kan tadi sepalength dan juga petal width. Nah, setelah kita buat ininya, kita memberi warna menggunakan scatter. Jadi plt.scatter variabel A, B dengan warna merah. Selanjutnya berlaku untuk versi color, Virginica, dan juga anon. Dengan sepalength dan petal width, kalau yang versi color ini warnanya hijau, kalau yang Virginica ini warnanya biru, kemudian yang anon ini warnanya kuning. Selanjutnya untuk yang nomor 5B ini, yang untuk nomor 5B, sepal width dan petal length. Nah, untuk sepal width sendiri kan nomor indeksnya 2. Yang petal length nomor indeksnya 1. Jadi sama seperti yang 5A, kita membuat variabel A untuk setosa dengan kolom indeks kedua dan juga kolom indeks ke-1. Warnanya merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, hijau untuk anon. Kemudian yang nomor 5C itu soalnya sepalength dan petal length. Nah, untuk sepalength dan petal length ini sama seperti nomor 5A. Jadi untuk kolom indeks ketiga dan juga kolom indeks ke-0. Kemudian kalau yang sepalength dan petal length, sepalength sendiri kan indeksnya ketiga, petal length indeksnya 1. Jadi ini kolom dengan indeks ketiga dan juga kolom dengan indeks ke-1. Nah, jika dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Jadi warna merah ini untuk setosa, warna hijau ini untuk versi color, warna biru untuk Virginica, dan warna kuning untuk anon. Saya lanjut untuk yang B. Hasilnya seperti ini, dengan keterangan yang sama. Yang C sama seperti yang A karena soalnya sama. Dan yang D hasilnya akan seperti ini. Saya lanjut untuk yang nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scalar plot. Nah, di sini saya akan menjalankan yang setosa terlebih dahulu.
Nah, untuk yang setosa sendiri kan hasilnya seperti ini. Nah, jadi kolerasi antar titik-titik ini terlihat samar atau lemah. Jadi variabel penyebab yaitu variabel X mempengaruhi variabel akibat yaitu variabel Y, tetapi tingkat pengaruhnya masih diragukan. Pola yang berkemungkinan tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai-nilai tertentu pada variabel Y. Nah, untuk yang Virginica, sendiri, hasilnya seperti ini. Nah, karakter pengelompokan Virginica itu kolerasinya termasuk kategori yang kuat karena sebaran titik-titik mengelompokkan dalam bentuk linear yang jelas. Kemungkinan variabel penyebab X mempengaruhi langsung variabel akibat Y. Oleh karena itu, perubahan pada X akan memprediksi perubahan pada Y. Selanjutnya, yang versicolor. Nah, untuk yang versicolor sendiri itu kolerasinya tuh termasuk kategori kuat juga karena sebaran titik-titik mengelompok dalam bentuk linear yang jelas. Seperti ini mengelompok. Lalu, kemungkinan variabel penyebab X mempengaruhi langsung variabel akibat Y. Oleh karena itu, setiap perubahan pada X akan memprediksi perubahan pada Y. Selanjutnya, unknown. Untuk unknown, hasilnya seperti ini. Nah, jadi tidak ada kolerasi yang dapat dilihat. Variabel akibat Y tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab X yang sedang dikaji. Selanjutnya, nomor 7. Perhatikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, jadi untuk cara mengetahui jenis data unknown itu dengan menggunakan teknik visualisasi scatter plot, di mana kita memplot data unknown pada koordinat Cartesius dengan memisahkannya menjadi beberapa atribut. Selanjutnya yang terakhir nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Nah, jadi pertama-tama kita import lagi terlebih dahulu library matplotlib.bplot sebagai saya inisialisasikan sebagai PLT dan juga library NumPy yang saya inisialisasi sebagai NP. Nah, di sini saya membuat variabel X. Nah, di mana untuk variabel X ini keterangan pada sumbu X-nya. Jadi, dia ini NP array yang di mana keterangan di sumbu X-nya ini ada petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length. Nah, jadi untuk membuat paralel koordinatnya itu kita menggunakan perulangan. Jadi, perulangannya yaitu for I in range length setosa. Jadi, perulangannya dari I dari panjang setosa yaitu plt.plot dengan X yang tadi ini, dengan X, lalu variabel setosa dari indeks pertama sampai indeks terakhir, dia warnanya merah. Sedangkan untuk yang versicolor, dari indeks awal sampai indeks akhir dengan warna hijau. Yang terakhir, Virginica, sama juga dari indeks awal sampai terakhir dengan warna biru. Lalu yang terakhir ini ditampilkan. Saya jalankan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk hasilnya itu seperti ini. Yang merah ini untuk setosa, yang hijau versicolor, dan yang biru sendiri untuk Virginica. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.